Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di ngobrol horor yang gak horor-horor banget. Dan seperti biasa di sini ada Bro Ayung dengan bajunya yang hitam-hitam, yang rencananya mau berbagi cerita gitu ya. Iya, benar. Ya udah langsung aja Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Kali ini gak lama-lama pembukaannya. Iya, harapannya tadi agak panjang situ loh. Emang lo mau ngapain? Ya mau nak setarikan lagi gini kan. Ya udah lo narik, tinggal narik gitu. Boleh ya? Habis itu ngomongnya sambil ngeluarin asap gitu kan. Biar Bus, dramatis gitu ya. Oke. Kayak gitu. 2 detik ya. Udah. Monggo. Terima kasih Mas Riam atas waktu dan semuanya yang ada di meja ini. Aku mau nyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Jumpa lagi dengan kami, ada Mas Riam juga diriku ya Bi, yang rencananya bakalan cerita ngobrol horor ya Bi. Nah, moga-moga tetap bakalan horor meskipun biasanya nggak terlalu. Baik, langsung aja ya Bi. Langsung aja. Mau kemana? Iya. Mau kemana dulu? Langsung aja. Baik. Ini adalah sebuah... Enggak, sorry gue dari tadi gue konsentrasinya ngeliatin itu tuh. Yang duduk di samping lu itu. Iya, aku nggak ngeliat kemari. Kalau ngeliat dibahas, nggak ngeliat kemari. Oke, ini adalah sebuah kisah dari Mas Wandi, Bi. Mas Wandi apa Mas Wandu? Mas Wandi. Wandi ya, bukan Wandu ya. Oh iya, Mas Wandu belum berkeluarga soalnya. Kalau Mas Wandi ini udah berkeluarga, dia memiliki 1 orang anak. Nah, putri, 1 orang putri, perempuan, putri ya perempuan itu sekitar 4 tahun lah. 4 tahunan dia udah mulai ya banyak bicara, aktif sana sini ya, bisa ngomong macam anak Ya 4 sekarang. tahun mau udah gede sih ya. Udah gede. Kalau anak dulu ya zamannya aku 4 tahun masih peleran, masih ya belum banyak gerak. Kalau anak sekarang udah Tapi cerdas kan banget. anak dulu 4 tahun mainnya udah jauh, Udah bro. jauh, Udah ke betul. kebun gitu kan. Kalau sekarang masih sekitaran rumah. Ya, itu punya anak perempuan dan dia itu tumbuh itu Mas Wandi itu dari keluarga ya kayak orang sini sebelah sono. Orang Sini sebelah sono. susah ya. Jadi banyakan kan mereka banyak ini usahanya di besi-besi seperti itu. Perlogaman, tak bikin teralis, ada bikin kembang-kembangnya teralis ataupun ya las-lasan seperti itu. Nah, itu dari kecil udah ngeliatin yang seperti itu, orang tuanya juga, paman juga, tetangga juga, semuanya akhirnya dia udah hafal betul tentang hal yang seperti itu. Nah, ini dia pun akhirnya terjun di usahanya yang seperti itu, Bi. Tapi memang Wandi ini termasuk orang yang ulet dan juga banyak channel di sana sini. Akhirnya di usia muda segitu dia perolehannya cukup lumayan dan dia bisa bikin rumah. Hasil lah ya usahanya. Hasilnya bisa bikin rumah. Cuman kata dia kalau nanti aku punya anak kayaknya aku nggak pengen di sini. Soalnya aku sendiri kan ada istrinya ya. Istrinya bukan orang situ. Ya kalau misalnya bikin rumah aku nggak mau di sini ya. Iya sama aku juga nggak mau di sini. Polusi. Iya polusi. Polusi ini suara ya Bi. Suara. Tang berisik. Ini bukan ngomongin orang sini ya. Tapi memang kenyataannya begitu. Jadi polusi suara iya, terus yang lain itu udah Polusi bakaran itu kan. Iya, Cor itu. iya leburan itu debunya sangat halus dan memang berbahaya untuk paru-paru. Ini kalau anak kita nanti kalau sedianya punya anak terus masih bayi ini kan bahaya banget. Akhirnya mereka setuju dan singkat cerita mereka itu setelah menikah setelah menikah terus nggak lama mereka nyari tanah. Oh hamil, keren hamil. Ya hamil. Ya, hamil. Hamil nyari tanah itu di daerah sana Kulon. Ada Kulon yang masih banyak sawah, banyak kebun. Nah itu nanti pasti polusinya akan mendingan gitu kalau di sana. Akhirnya memang bikin rumah di sana, Bi. Bikin rumah itu kalau orang dulu kalau persiapan bikin rumah kan ada iya materialnya di endon dulu lama. Kalau sekarang kan ada duit Langsung bebat bikin kalau rumah. dulu tuh kan nabung dulu gitu ya. Nabung dulu, ada kayunya direndam segala macam. Kalau sekarang anak sekarang lebih ke kita punya uang, tanah dibeli,
material tinggal beli, udah Langsung jadi. garap selesai gitu. Itu seperti itu Mas Wandi, bikin rumah dan cukup besar rumahnya karena memang tempatnya itu jauh dari pemukimannya, nggak rapat-rapat begitu ya, masih banyak kebun begitu, terus masuk ke gang kecil. Di samping kiri kanan gang juga itu kebun-kebun semua. Nanti 10 meter dari tempatnya dia, dari rumahnya dia itu baru nanti ada rumah lagi. Berapa Itu meter? kayak rumah kapling gitu ya, tapi belum dibangun. Ini rumahnya, Iya, tanahnya. tanahnya enggak, tanah kebun, Tanah kebun. bener-bener kebun, kampung gitu ya. diratain begitu, diratain, dibabatin semua, ya harus motongin pohon-pohon gede dan lain-lain. Itu singkat cerita, rumahnya ini memang selesai dibangun dan sempat nganggur berapa bulan karena istrinya kan hamil. Istrinya hamil, terus pas rencananya setelah dia melahirkan nanti mau ditungguin rumah itu. Ternyata ada sedikit masalah teknis katanya si Wandi, kita nggak bisa nempatin rumah itu dulu. Itu aku dengarnya kan lewat RT. Waktu itu ngomong, ini rumahnya siapa, gede begini kok kosong. Iya Mas Ayung, soalnya katanya mau ditempatin tapi katanya ada masalah. Masalah apa saya nggak ngerti, malah niatnya mau dijual rumah itu. Yang baru itu mau dijual, tapi mencoba ditawarin ke 1-2 orang, banyak yang coba ke situ, tetap aja gagal. Nah singkatnya, setelah tadi anaknya usia 4 tahun, mereka akhirnya nempatin rumah itu. Setelah 4 tahun. Setelah 4 tahun, berarti ya 5 tahun setelah bikin mungkin ya. Itu mereka boyongan ke situ, dan prosesi model orang dulu itu yang udah jarang sekali di tempat kami itu masih make itu loh, padahal dia dari kota. Jadi boyongan. Oh, boyongan yang kasurnya lewatnya mana, samping, belakang, iya, depan gitu ya. ada kayak gitunya. Terus ada upacaranya Nogodino, Nagadina. Iya, ada umbi rambenya, bahkan yang nyeleneh itu ada kayak bawa kelapa-kelapa yang ada ininya lah, udah tunasnya udah tumbuh, dipikul segitu. Malah aku jadi yang lihat waktu itu, ini orang kota tapi caranya Jawani dulu begitu ya, bagus sih, masih budaya leluhur itu ya kan. Tapi karena orang sekarang justru bukan bagus ini nguri-nguri leluhur, tapi ada apa dengan rumah ini begitu ya, apalagi dijual kok susah begitu. Nah itu benar, ternyata kecurigaan anak-anak itu teman-temanku ya, sedang seusia aku itu nggak lama setelah dia nempatin, dengar dari, jadi di dekat rumahnya dia ada 10 meteran. Kalau misalnya ibu-ibu pada belanja sayur kan nggak ke pasar terlalu jauh, itu ada warung sayur, pasti ngelewatin rumahnya dia. Itu dengar gosip, pasti di keluarganya itu anak-anaknya itu sering dilihatin macem-macem ya, barang-barang halus lah seperti itu. Yang 4 tahun itu anaknya? Yang 4 tahun sering ceracau sendiri, ngobrol sendiri sama yang nggak kelihatan. Kadang-kadang juga istrinya teriak-teriak sendiri, kesurupan kayak gitu. Tapi lagi-lagi karena mereka orang baru, belum terlalu akrab sama lingkungan ya, itu ngambil penyembuh misalnya ustadz atau sampai dari daerah luar, tahu baru udah selesai, ntar ada lagi seperti itu. Akhirnya karena memang waktu itu aku pernah bikin film-film pendek dulu, itu yang akhirnya gagal gak berjalan, itu melibatkan beliau. Itu akhirnya banyak ketemu akhirnya cerita. Itu kejadian dulu waktu pertama nempatin rumah ini itu seperti apa gitu. Nah dari ceritanya beliau itu memang sedari dia mau nempatin rumah itu, dia udah dapat mimpi yang nggak enak katanya, dan berulang. Jangan tempati punya kami seperti itu. Tapi lagi-lagi hanya suara dan berganti-ganti, jangan tempatin rumah kami, jangan tempatin rumah kami, kamu nggak boleh nempatin rumah itu, seperti itu. Tapi kan namanya orang itu hanya cuma mimpi ya, lagi pula rumah udah dibikin kok malah nggak ditempatin. Kalau memang ada gangguan seperti itu juga, namanya gangguan kan bisa diusir. Tapi ternyata apa yang dia pikir itu sederhana, ternyata memang imbasnya cukup serius. Dan itu yang bikin anaknya wirawiri rumah sakit, lagi-lagi rumah sakit, check up, harus spesialis seperti itu. Nah,
ya namanya dohir ya tetap lari ke rumah sakit ini, tapi akhirnya dia juga cari solusi apa ya. Nah udah ketemu ngobrol-ngobrol, ketemu pikir sama teman-temannya. Waktu itu aku juga belum sama mama anak-anak Nilas Luhur, masih dulu banget waktu itu Bi. Nah itu gimana ceritanya? Ya ini aku udah manggil Ustadz, tapi tetap kayak gitu aja. Ya penyembuh lah, seperti masih sama seperti itu. Nah yang kamu lihat apa? Jadi gini Mas, itu ada sosok yang kayaknya baik sama kita sih. Jadi di rumah itu padahal nggak terlalu gede. Rumah itu ya kalau misalnya depannya itu sekitar paling bangsa 18 meter depannya, ke belakangnya agak 20-25 ya lumayan gede sih untuk kampung. Di pagar muter seperti itu. Tapi antara kamar per kamar itu kayak punya anu sendiri-sendiri, kekuasaan sendiri-sendiri gitu loh Bi. Jadi di rumah itu banyak yang mereka yang gangguin dari sosok-sosok yang misalnya digambarin di TV-TV itu komplit ada semua, dan sosok-sosok yang gede yang kuku-kuku begitu ada yang gangguin itu, yang pasti takutnya sama tukang salon itu. Siapa? Yang kukunya panjang. Pakai amat cedakan kuku. Diketokin ini. Iya kalau ada itu pakai cedakan kuku aja. Insya Allah Itu ya. aman. Asli. Iya, benar. Kalau yang rambutnya panjang sama gunting. Asli. Memang ada katurangganya seperti ada ini semua. Kalau misalnya kukunya panjang kasih sapu nggak masuk. Itu. Nah ini kalau tadi Wandi nggak pernah ditampakin ngeliatin yang seperti itu. Dia cuma rasanya di ruangan ini dingin banget, misalnya yang ruang depan. Terus nanti ruang tengah ini panas banget. Di kamar ini rasanya sejuk-sejuk yang nggak karuan, beda semua gitu loh Bi. Dan ini apa ya? Apa ini ada hubungannya sama yang kayak gitu? Jadi anaknya itu matanya ngelihat mulu, setiap main ke depan itu katanya ada ini. Pindah geser dikit doang, nanti ada ini yang beda. Jadi banyak kan makhluk-makhluk itu nggak ngapa-ngapain mereka, nggak ngapa-ngapain anaknya, tapi namanya bocah lihat kayak gitu ya kejer nangis, akhirnya penyakit dohir kayak bangsanya dia punya bronkitis, kumat terus meriang tiap hari kayak gitu. Dan ada peristiwa yang memang langsung dialami oleh Wandi sendiri, dia ngelihat suatu malam Mas Ayung, berarti 2 malam berturut-turut. Saya itu sebenarnya nggak terlalu capek siangnya, jadi dia kerjanya kan di daerah sini, tempat dulu orang tuanya gitu ya. Itu saya pulang jam 8 malam itu sama istri boncengan. Nah anakmu di mana? Anakku tak titipin tempatnya Ustadz daerah situ, udah kenal itu, udah tak titipin di situ. Aku pulang memang udah ngomong sama kawan Ustadz tadi, aku pulangnya agak maleman. Ya udah Mas, monggo, ini anaknya juga anteng di sini nggak apa-apa gitu. Dan akhirnya dia pulang dari daerah sini lah ya, boncengan sama istrinya jam 8 malam. Itu semuanya aman Bi, tapi udah memasuki kampung tadi. Itu situ pernah lewat daerahku itu yang pinggir kali itu ya. Kali itu pas pertigaan terakhir yang mau ke arahku Bi. Itu kan ada SD, ada kelurahan, ada SD. Di situ dampuran bambu yang gede banget dapurannya, seberang kali sama seberang sininya juga iya. Jadi istrinya minta berhenti sama masnya, sama itu suaminya. Pak tolong berhenti, Pak tolong berhenti. Pas sampai situ itu masih jam 8, tapi praktis nggak ada yang orang lewat waktu itu. Ya sepi sekarang aja. Sepi. Sekarang juga sepi. Apalagi jam 1 malam ya, kalau gue balik. Pak kamu lihat enggak itu? Kamu lihat enggak itu? Jadi ada belarak Bi, pohon kelapa, satu-satunya di pinggir. Belarak itu bukan jatuh Bi, tapi dari atas dari bawah ke atas. Itu Pak, itu penting lambat banget katanya seperti itu Bi. Belaraknya naik, tapi belaraknya itu udah putus, maksudnya iya, udah lepas. Putus. Jadi belarak garing gitu ya. Udah lepas tapi ke atas. Ke atas itu airnya ada lagi banyak air. Jadi posisinya kayak ngejelum ke air sekali, separoh gitu. Itu masa kayak gitu kamu istrinya ngomong ke kamu kayak gitu, kamu bisa lihat lambat Mas Ayung, bukannya cepat set begitu. Enggak, saya dibilang itu lihat itu Pak lihat itu ya samping berapa meter. Loh ada yang ngangkat nggak? Saya nggak tahu, nggak ada yang ngangkat. Orang namanya itu gelap banget, saya aja pengen negesin, tak berani-beraniin, tak matiin lampu motor biar gelap sekalian, tahu tetap aja kelihatan, cuma belaraknya doang angkat ke atas, nempel lagi Bi.
kayak gitu, nempel lagi celep itu, ayo ya cepet jalan ya cepet. Tadi saya suruh berhenti, sekarang suruh jalan. Itu di belakang pohon kelapa, itu dilihat sama si tadi Wandi, nggak ada apa-apa. Taunya di belakang jauh, jadi di dapuran bambu itu ada sosok besar sekali itu. Dia ini cuman kelihatan kayak ya kayak di cerita dulu, kelihatan kayak kakinya doang, ternyata dia tinggi banget. Dia itu lagi mainin pohon kelapa digini-giniin di ujungnya, jadi kelapa itu uyuk-uyuk gitu. Dia langsung tancap gas, dan memang rumahnya nggak terlalu jauh dari situ. Di pengkolan ada sosok lepet-lepet albino, itu banyak sekali, pocong itu banyak sekali di tikungan, tapi bentuknya letter L. Kayak posisinya dia kan harus belok begini. Dia beloknya kemana? Ke kanan. Ke kanan. Posisi pocong tadi itu di sebelah kanan sini atau sebelah kiri? Sebelah kiri. Sebelah kiri berarti begini ya? Iya, berarti dia kayak nggak boleh lurus. Pokoknya harus ke arah rumahnya dan seperti ditungguin. Itu kamu lihatnya dari jauh ngeliat, terus pocongnya itu pada baris, itu hebat banget loh, keren. Kenapa nggak balik lagi? Satu, Mas, balik lagi gimana, orang udah ngeliat begitu. Yang keduanya, kita itu kenceng sampai deket pun tuh nggak lihat ada pocongan, tuh nggak ada. Tinggal berapa meter tuh drep gitu. Enggak, baru ada. Oh, pas jauh nggak kelihatan, ada itu giliran udah deket gitu. Udah deket baru jeruk gitu, posisinya itu langsung banting setir begini. Biasanya kan namanya suami istri lambat udah deket-deket rumah kan ya paling pangsa 20-15 lah segitu kecepatannya. Itu langsung ngeliat begini, nggak tak kurangin kecepatan, takutnya nyerempet. Tapi sempat aku mikir di apa ya, penglihatan sebentar tadi yang aku ngeliat ini pada baris, seolah-olah mereka itu ngikutin kita jalan, itu nunduk, itu kayak apa ya, sebaris itu kayak dikomandoin dek gitu, nunduk begini, kayak hormat. Tapi sama siapa itu enggak. Tapi sampai rumah kita mau ngubungin Ustadz, anaknya harus dijemput. Kata istri, Pak masuk aja, Pak masuk aja. Gimana, anak kita masih tempat Ustadz? Oh iya ya, langsung lurus ke tempat Ustadz, nggak jauh dari situ. Anaknya diambil, anaknya katanya ngomong gini, aku nggak mau pulang. Loh, nggak mau pulang gimana? Kamu udah lama di sini, Dek. Kasihan, Ustadznya mau istirahat. Di rumah banyak orang kayak gitu doang. Nanti kasih ini apa kasih susu kotak. Mirip ya kayak Ronaldo. Iya, Ronaldo beranian, Bi. Kalau gitu katanya, di rumah banyak orang, kecil perempuan. Nah, namanya tadi ya Mas Wandi diberani-beraniin, dan dia kan konfirmasi sama Ustadznya. Ted gimana, Ted? Aman, kata dia gitu, nyantai. Aman Bu, yaudah yuk sini naik. Itu kejar, nangis tetap aja nggak mau pulang. Akhirnya, maksudnya itu nanya ke Ustadznya tuh, dia jawab aman, itu nanya apaan sih maksudnya dijawab? Maksudnya karena tadi pertanyaan di rumah banyak orang kan nggak mungkin. Ya kan dia itu karena nggak bisa ngelihat, ya acuannya kan tadi Ustadznya. Ustadznya ngomong karena mungkin udah terlalu capek ngomong bocah, aman kayak gitu doang. Kirain ini maksudnya takutnya Ustadznya salah tangkep pas nanya gimana Dad, maksudnya aman itu anaknya dari tadi tuh aman, rewel gitu. Iya, katanya di rumah aman. Oke. Itu kecil nggak mau diem. Beruntung ada dia tadi mainan boneka-boneka ya Hello Kitty yang gede itu dibawain, punya anaknya Ustadznya udah gede. Itu mau diem. Itu ternyata pas nyampe rumah nggak ada kejadian apapun, anaknya juga menurut Wandi ngimos doang ya kan, tadi katanya banyak orang. Soalnya dari perjalanan udah ngeliat macem-macem, nggak kayak hari biasa. Jangan-jangan bocah-bocah anakku bener, tapi ternyata meleset. Nah, dia karena kerjaan cuman ya ngamplas waktu itu, katanya nggak terlalu capek, dan dia juga punya anak buah kan. Itu langsung tidur sore, perasaan banget, capek banget waktu itu, capek banget padahal kerjanya cuma ringan. Istrinya juga seperti itu, anaknya juga tidur. Nah pas di tengah malam itu dia terbangun. Kamu pengen kencing? Enggak, kayaknya mau seru nih. Ya, moga-moga seru. Tadi nanya maksudnya mau kencing tuh ke istrinya apa nanyain ke gue? Iya, ke siapa aja boleh. Oh, siapa aja boleh. Enggak kan? Enggak, serius ini lu tadi bilangnya kamu mau kencing itu si suaminya nanya istrinya atau nanyain gue? Kalau gue enggak, jawaban gue tuh gue mau matiin
kamera dulu gitu. Tadi ngomong apa ya, tadi ngeblank. Istrinya kan kebangun, suaminya capek waktu itu, Wandi capek. Wandi sendiri yang membangunkan diri sendiri. Oh, membangunkan diri sendiri. Terus mau nanya mau kencing itu berarti nanya siapa? Wandi nggak bertanya ke siapapun, tanya ke dirinya sendiri. Aku mau kencing apa enggak sebenarnya. Biasanya kalau bangun tengah malam itu darurat, militer itu pengen kencing gitu ya. Tapi itu nggak pengen kencing tapi bangun, mimpi buruk juga enggak gitu loh. Ya tahu-tahu aja bangun, dia ngambil rokok, ya langsung rokok. Minum dulu kali, enggak, aku langsung rokok mas, karena apa ya? Saat itu suasananya heningnya beda dari kamar itu, dia pakai AC segala macam itu dimatiin karena dingin banget, udah terlalu dimatiin. Itu kok di dalam kamar heningnya beda, nengok ke anaknya tenang, ke istrinya tenang. Aku kayak ketarik keluar rumah loh Bi. Padahal catut aja sering terjadi hal-hal aneh di rumah menurut anaknya, menurut istrinya, dia sih nggak lihat ya, tapi takut biasanya dia kalau mau keluar, kalau istrinya masih melek ya, yang ayo yuk dianterin kemana gitu. Ini aku berani dan aku penasaran sekali sebenarnya ada apa, kok tenang banget, aku ketarik ke luar rumah. Itu ngelewatin berapa ruangan dan di luar juga harus ada pagar pakai holo gede, itu rapat banget, paling sela-sela segini nih ya. Itu kamu buka pintu, enggak, aku ngintip dari pintu. Ini kok rasanya bisa tenang banget, tapi tenang aneh kayak di film-film itu. Kalau misalnya di kebun ada orang kan jadi nggak ada suara apapun gitu, Bu. Itu kayak gitu, senyap banget. Tapi tak perhatiin, aku menunggu sebenarnya itu ada apa, mau ada apa, kayak aku dipanggil keluar. Ini kurang marem kalau aku masih di dalam pintu, di dalamnya rumah gitu ya, di dalam rumah itu masih kurang. Kayak aku terpanggil buat keluar, berani apa enggak, akhirnya dia ngambil air putih buat sangu gitu, diberaniin keluar rumah. Pasti di depan pintu ada bangku-bangku yang dari ban itu loh, yang dari ban karet itu duduk di situ. Itu nungguin sampai sekitar setengah jam. Tahu-tahu bener ada yang datang dari arah kidul. Itu rokoknya nggak dinyalain setengah jam? Setengah jam nggak dinyalain, cuma pegangin buat kayak gini-gini doang. Oh iya. Dia nggak ngerokok aslinya. Aslinya nggak ngerokok tapi ambil rokok ya, aneh itu banget. Sisa-sisa itu sih kemarin lagi pindahan rumah, kan harus nyobatin orang. Dia nggak ngerokok, cuma senangnya digini-giniin. Tapi pegang terus setengah jam itu cuma gitu doang. Kayak gitu doang. Ngerokok sekalian aja, enggak, aku udah sembuh, udah nggak boleh katanya. Anaknya sering sakit seperti itu. Nah ini kamu nunggu, aku nunggu bangsa. Ya tadi segitu waktunya, tapi aku harus nunggu, nggak tahu aku nungguin apa. Benar, nggak lama itu ada sinar dari arah kidul, berarti arah dia pulang lah ya. Gangnya kecil, paling 2 keramik lebih. Itu lah. rumah gede tapi di gang gitu? Iya. Oh, rumahnya gede cuma di gang. Iya. Ya rumahnya nggak di gang, ada gang di depan rumah gitu loh. Iya, di depan rumah gang kan berarti akses ke dalam rumahnya kecil. Itu gang gitu ya. Nggak bisa dilewatin mobil sama sekali. Motor simpangan gitu aja ngalah. Kayak gitu. Jadi tapi ya pakainya paving block seperti itu dikatain. Ini kok ada sinar lampu, bener-bener sinar lampu kayak sinar motor atau mobil, tapi ini terang banget dari arah selatan, arahnya dia pulang kalau habis dari kerja. Arah kidul biasanya. Arah kidul ya. Tapi kan Kalingan sebelah sini tembok kelilingnya dia tinggi, di depan juga tembok-temboknya juga rapat. Kok sinar terang banget sih. Kalau orang bawa motor nggak seterang itu. Ini kayak sinar mobil. Itu enggak lama tuh dengar suara zzz, kayak gitu, Vi. Suara mesin pelan halus mobil, Vi. Itu mobil berhenti di depannya pintunya dia persis. Dia mulai mikir gini, ini mobil kalau jenisnya, kalau digambarin sekarang itu kayak Ford Fortuner lah seperti itu. Mobil gede ya, mobil SUV gede. ya. Iya, SUV, kalau nggak yang 4WD ya kayak gitulah. Itu mobil gede warna hitam, itu berhenti di depan rumahnya dia. Posisinya nggak miring ke kebun. Jadi iya makanya itu tadi kan gang tapi ada mobil. Ada gitu mobil, kan. itu aneh banget. Maksudnya, kok ada mobil di situ? Ini tamunya siapa? Pertama dia begitu, yang Depan rumah dia itu apa? Kebun ya? kebun luas. Tapi memang di sampingnya tadi paving block ada alang-alang cukup luas lah. Tapi yang nggak rata, Iya, kalau ke situ jeglong. harus gitu ya. jeglong, kalau nggak kebalik begitu. Itu
biasa Kan biasa. SUV mobil gede bro. Iya. Kamu ngeliatnya mobilnya nyantai apa? Itu nggak angel katanya. Orang mobilnya halus, banget nggak goyang-goyang, bener-bener nyantai. Aku udah nyampe. Ini bukan beneran, tapi mobil gitu loh. Kalau misalnya yang lain kereta kencana atau apa udah umum. Ini mobil sekarang itu. Nah yang paling nyebelin berhentinya di depan rumah mau ngapain? Itu lama Bi. Ini apa ada sen yang dua-duanya tik ditungguin, dimatiin kayak mesinnya atau apa? Ini nomor tamu ke siapa? Kata dia begitu. Itu cuman dengar suara pintu dibuka sebelah kiri, berarti dia nggak ngelihat. Di penumpang ya situ ya. Berarti ya di samping supir itu ada suara ini apa pintu dibuka. Terus dia ngelihat orangnya jalan ke arah depan, tapi bukan di depan mobil, di samping apa namanya moncong depannya itu ya. Itu ngeliatin ke arah kebalikannya, searah sama Mas Wandi tadi, jadi nggak ngeliat mukanya. Ngebelakangin. Itu pakai jas. Kalau dibilangin dia yang bikin aku rada moso iya itu kayak Secret Service Bi. Modelnya kayak Secret Service kayak gitu. Habis nonton film kayak gitu kan. Man in Black Seperti itu. Pakai kacamata. Iya, pakai kacamata hitam katanya. Jadi dia ngelihat ke sana langsung gini, Vi. Kan tadinya miring. Mantau kebun berarti dong. Iya, kayak mau beli kebun atau apa kayak gitu. Aku takut tapi aneh. Ini mobil nggak normal, harusnya itu nggak bisa masuk ke situ. Giliran udah masuk yang keluar model begitu. Aku ini pasti setan. Tapi modelnya orang bersih, fotonya gede, tinggi gitu ya. Pakai jas tuh ngeliatin ke kebun. Cuman sekali-kali begini doang, kayak nungguin yang di pintu belakang keluar. Nggak keluar, mundur lagi, masuk mundur lagi Bi mobilnya. Mundur lagi, nggak ngapa-ngapain kayak gitu doang. Itu hari pertama. Nah ini singkat aja ya Bi. Hari keduanya dia sama, walaupun malah nggak ada kerjaan sama sekali, cuman ngobrol-ngobrol sama keluarga di tempatnya dia kerjaan sini ya. Pulang lagi, kali kedua nggak ada gangguan apa-apa di jalan. Oh ini pikirnya dia, mungkin kemarin ya mau ada mobil itu anak buahnya kalau itu juga goib gitu ya. Berarti aman, malam ini nggak ada apa-apa. Sama, nggak pengen kencing, nggak pengen apa, tahu-tahu dia kebangun, harus ketarik ke depan lagi. Itu ditungguin lebih lama dari yang kemarin. Tapi prepare, kali aja nanti malam kayak tadi. Udah masak air, bikin kopi segala, Bi. Ada cemilannya. Masa sampai seperti itu gitu kan. Iya Mas, aku nyampe serius banget nungguin. Soalnya penasaran mau ngapain, masa ada mobil ke situ. Nah, di waktu jam yang kayak kemarin, bener. Ada mobil itu jumlahnya nggak satu, Bi. Bener-bener kayak runtung-runtung bawa iringan presiden begitu. Itu yang paling ujung lewatin rumahnya dia, Bi. Yang paling ada sekitar katanya 4 apa 5 mobil begitu loh. Yang satunya itu panjang sendiri. Kalau bahasaku kayak limosin. Bukan, mobilnya tinggi juga katanya. Limosin kan ceper. Mobilnya tinggi tapi agak panjang. Kayak Hammer mungkin begitu ya, Bi. Nah itu terus ada orang yang keluar. Nah itu kalau itu keluar semua banyak. Jadi yang kayak Man in Black tadi itu keluar rapat kayak jaga-jagain, bikin barisan formasi begitu, Bi. Nah itu ada yang keluar lagi. Yang ini modelnya agak beda. Jadi pakaiannya rada beda sendiri. Dia kayaknya asisten utamanya lah seperti itu. Nah itu langsung ke arahnya yang bikin deg-degan Mas Wandi gitu. Langsung nunjuk ke arahnya dia. Kayak gini, Bi. Cuma nuding, kamu keluar, cuman nggak ngomong. Langsung kayak gitu. Kamu mau keluar? Aku harus mau. Loh kok harus? Aku nahan nggak bisa. Kayak langsung dibangunin begini, kata dia. Langsung dibangunin, langsung ya dia ngambil kunci aja. Nggak tahu-tahu aku di luar pokoknya seperti itu. Ngadepin, hadap-hadapan sama tadi yang begini, kamu keluar. Itu ternyata berarti aku ngadep ke sini, ke arahnya tadi yang nyuruh keluar. Di sini pintu mobil utama itu terbuka. Itu di dalam ada yang nungguin. Yang kayak bosnya begitu loh. Nah kamu ngeliatnya di dalam apa? Aku cuman disuruh gini. Jadi yang tadi manggil, lihat yang di dalam. Kayak gitu, yang di dalam. Itu terus kamu ngeliat di dalam apa?
aku ngeliat di dalam ada perempuan, bosnya perempuan, pakaiannya kayak tadi, pakaiannya sama mirip kayak tadi lah, kayak pasukannya itu mirip, cuman kalau di penglihatanku bukan pakai jas, pakai ini enggak, baju hitam aja, pakai baju hitam aja. Kalau cantik jangan ditanya, yang cantik banget, rambutnya lurus banget, cantik. Itu di dalam bangkunya indah, di dalam mobil itu indah banget, cuman banyak kotak-kotak gede. Kotak-kotak gede itu di dalamnya isinya duit ratusan ribu semua. Ratusan ribu ditata bagus banget kayak gitu. Ini jatahnya kamu, kata tadi yang manggil. Udah masuk sana, dia nahan Wandi nggak mau masuk, nggak mau masuk. Wandi. Maksudnya Wandi disuruh masuk sama yang tadi, Wandi bertahan nggak mau masuk. Aku nggak mau, kalau mau ada perlu dari sini aja kedengeran ngobrolnya. Akhirnya si cewek tadi yang di dalam itu, ini semua buat kamu katanya, ini jatahnya kamu. Jadi sekarang udah waktunya kami kirim. Sempat-sempatnya Wandi itu ngelirik bannya itu nempel apa enggak sama ini lebih. Itu rata, tanahnya rata, kayak paving block semua lebar, malah ada lebihnya dari ban tadi. Itu mumet dia mikirin, kecil bisanya lebar begini itu kan. Tapi karena nyambungin tadi, maksudnya jatahku yang apa mbak? Jangan panggil mbak, kata yang pengawalnya bilang begitu. Pengawal utama, iya ajudan utama, jangan panggil mbak. Ya apa ses, ya? Panggil ses. Iya kata dia begitu. Iya jangan, apa maksudnya apa? Ini jatahmu, semua ini milikmu, kekayaan ini milikmu. Ini pasti ada imbal baliknya nih, pasti ada imbal baliknya. Dari kemarin kalian sering gangguin, pasti ada hubungannya yang di rumah juga. Cuman bilang geleng-geleng doang nih. Tapi gini aja, ini boleh, ini duit asli apa? Bukan. Udah pegang aja, dipegang, dipelirit-pelirit begitu. Ya ada kayak tali itunya bener, ya asli. Terus cuma kalian minta apa? Aku nggak minta apa-apa katanya. Nikmatin aja. Tapi nanti ada tapinya Bi. Nanti kalau udah 5 tahun anakmu ikut aku. Anaknya yang perumahan satu-satunya tadi loh. Nanti ikut aku. Enggak, langsung enggak. Pokoknya enggak, aku nggak mau. Ini pesugihan. Ini bukan pesugihan. Ini cuma buat kamu. Iya sama aja, aku nggak mau katanya. Beneran dipikirin lagi katanya dia begitu. Nggak mau Bu, katanya begitu yang nggak mau Bu, bisa jangan baik panggil loh. Bu gitu. Iya tapi kalau dia boleh. Boleh. Oh nggak mau, dipikirin lagi aja kata dia begitu. Itu akhirnya si Wandi nggak ditahan, dia bisa muterin mobil-mobil tadi. Mau balik ke rumah, tapi kan kunci di dalam tadi dia nyelos. Tuh mau naik ke atas, takutnya nanti dipelorotin begini, apa dibanting atau disakitin, dia cuma bu aku mau masuk Bu ke dalam, mah manggil begitu. Itu lagi dia takutnya, itu kamu pas ngeliat ke arah rumah belakangnya masih banyak mobil, masih semua, itu lagi takut begitu, pundaknya dipegang. Itu sama tadi yang di dalam. Itu pas keluar lebih cantik lagi, yang lembut banget ngomongnya. Udah dipikirin aja buat kamu, nggak apa-apa kok. Enggak, dia teriak begitu Bi. Berarti si Wandi teriak begitu, enggak, kenceng banget. Itu langsung nggak ada semua. Maksudnya ada proses? Nggak ada proses. Dia tuh enggak, kenceng banget. Itu kembali lagi pavingnya kecil, nggak ada apa-apa, bener-bener kayak kelas begitu aja Bi. Berarti mobil nggak mundur dulu, kayak nggak ada mundur-munduran, langsung nggak ada apa-apa di situ, kosong. Hilang begitu awal aja. gitu ya. Itu sampai dia kan karena tadi buat hiburan nungguin nama bawa HP, baru ingat di saku ada HP. Nelpon ke istrinya ke dalam Bi. Akhirnya istrinya keluar bawa kunci. Papa ngapain? Apa keluar nggak bawa kunci? Udah ceritanya nanti aja itu ceritanya Wandi. Dan sampai sekarang juga dia itu masih banyak gangguan. Masih banyak gangguan, tapi dia mencoba untuk berbagi lah. Maksudnya dulu di sini mungkin tempatnya ini itu ya kan, terus ada makhluk-makhluk juga. Selama nggak ada bentrok langsung sama mereka, nggak gangguin secara dampak fisiknya, itu anak kan makin gede, itu nggak soal. Jadi buat si Wandi sama keluarga nggak jadi masalah gitu. Oke. Terima kasih Bro Ayung. Apapun itu, yang namanya pesugihan itu banyak muslihatnya ya, gitu. Makanya siapapun itu ya jangan sampai terjebak lah, apalagi nyampe ngorbanin
anak atau apa gitu. Itu aduh, udahlah, hidup seadanya aja, disyukuri aja apa yang Dan kita yang punya. nyebelin dia ngomongnya kan nggak minta apa-apa, tapi mintanya Ada gocap. tapinya kan, nah, makanya itu ada tapinya. Sama aja kan. Ya, intinya janganlah apapun yang berbau uang instan gitu, itu jangan pernah. Kekayaan instan itu jangan. Pasti ada tumbalnya gitu. Memang nggak kelihatan aja, dikemas sehalus mungkin. Terima kasih Bro Ayong atas ceritanya tentang Bro Wandi ya. Terima kasih juga kawan-kawan di rumah. Terima kasih banyak udah mau nonton, udah mau dengerin. Kita mohon maaf ya kalau misalnya ada salah-salah kata, ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki yang halal tentunya. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di acara ngobrol selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.